Selamat malam. Lama nggak Lagi. ketemu nih Pak. Iya. Apa kabar Pak? Baik, baik. Ya Baik ya, gimana kabarnya? sehat-sehat Baik ya. ya, sehat ya? Iya. Oke, sehat, sehat. Kondisinya sehat Asik. meskipun mungkin kondisi market lagi naik turun ya. Ya, kondisi market memang lagi itu ya, lagi liar bahasanya. Oke. Ini sudah Ya, hampir sebulan lebih ya Pak ya kayaknya ya. iya, iya, sebulan ya. Ini ada Mm. prediksi nggak Pak? Kira-kira sampai kapan ini? Banyak yang nanya ya, meskipun Oh, kayaknya bukan banyak, banyak. cenayang juga, Betul, tapi betul. banyak yang nanya. Jadi kalau ya, kita lihat ini ngelihatnya dari harus dua sisi ya. Mhm. Jadi jangan dilihat secara mentahnya aja. Oh, ini market lagi volatile berarti jelek ya, enggak juga sih. Jadi market volatile ya pasti ada saham-saham yang naik ya. Tapi kita lebih banyak ke arah defensif ya. Jadi otomatis pemilihan saham lebih sedikit ya. Karena memang Oke. kondisi market seperti ini, terutama untuk IHSG ya, saya lihat memang kita masuk ke bearish mode ya. Nah, bearish mode ini bukan berarti semua saham tuh turun, enggak ya. Ada beberapa saham juga lumayan bagus ya. Nah, jadi balik lagi ke cara kita lihat ya. Jadi kalau dari sisi orang-orang yang melakukan investing ya, value invest ini kan sebenarnya kesempatan baik ya. Yang dari secara fundamental valuasinya udah murah, nah seperti itu. Cuman seberapa murah disebut murah kan seperti itu. Jadi Tapi ya, kalau misalnya definisi dari market liar tadi itu, tadi kan Pak Aswin bilang kalau ini tuh kondisi marketnya lagi disebut market liar. Tapi definisi market liar itu sebenarnya seperti apa Pak? Supaya kita bisa satu suara dulu ya. oke. Jadi market liar itu salah satu yang tantangan yang berat ya, tantangan yang sangat challenging lah buat para trader. Saya sendiri kan trading dari tahun 2000 berapa ya? 2005 ya, 2005. Wow, Jadi udah hampir 2000, udah hampir 20 tahun dong Pak. betul, betul. Wow. Jadi market bearish, bullish, ya market crash dan sebagainya itu udah banyak ngalamin sih. Mhm. Jadi siklusnya udah banyak ya. Jadi volatile market ini sebenarnya boleh dikatakan mencakup sebagian besar ya. Misalnya dalam 1 tahun gitu ya perjalanan IHSG begini, nggak mungkin dalam satu garis lurus. Pasti ada Mhm. masa-masa di mana dia akan sideways, dia akan volatile seperti itu. Jadi Ya. inilah yang challenge yang kita hadapi ya. Jadi sebenarnya volatile market itu lebih ke arah harganya, Hmm. ya, di mana harga ini nggak ada kepastian ya. Pergerakan harga ini uh, sangat rentan ya, sangat rentan disebabkan oleh miskonsepsi di kalangan pelaku pasarnya. Nah, jadi mereka itu, jadi kadang-kadang ada sesuatu yang hal yang tidak signifikan aja bisa berpengaruh sangat kuat. Karena Hmm. market ini benar-benar dipengaruhi oleh greed dan fear ya. Nah, jadi basically market itu sebenarnya tidak suka lah bahasanya dalam tidak suka ketidakpastian. Mhm. Ya, kita balik aja misalnya contoh kita katakan saat Juni sampai September tahun lalu. Nah, itu marketnya kan tenang ya. Mhm. Nah, jadi itulah yang menyebabkan jadi saat market tenang begini volatility-nya turun, otomatis IHSG juga bergeraknya lebih terarah ya, naik ya. Nah, kalau kita lihat di Dow Jones ya di Amerika sana sejak Oktober 2023 itu sangat bullish ya, sangat bullish. Tapi bukan berarti bullish begitu keadaan marketnya nggak volatile ya. Jadi ada yang namanya psychological gap ya terhadap ketidakpastiannya di antara pelaku pasar. Jadi buyer seller itu nggak satu persepsi lah. Nah, yang menyebabkan kenaikan sedikit cepat-cepat orang jual, jadi karena ada ketakutan, ada juga ya greed ya seperti itu. Jadi kondisi market ini ya sangat sulit ya untuk memprediksi harga, membaca arah itu ya. Jadi kadang-kadang kita udah melakukan analisa secara teknikal udah bagus kok habis gini turun ya. Nah, baik secara ataupun secara fundamental karena contoh kan lah ya kita bicara saham-saham big banks gitu ya. Ini kan valuasinya udah murah banyak yang beli dan ternyata malah turun lagi turun lagi. Nah, inilah yang kita sebut ya harus ada strategi tertentu. Faktor-faktor apa kita masih tahu nanti kita bahas Oke. seperti itu. Jadi Hmm, yang disebut market liar itu adalah ketika antara buyer dan seller ini tidak satu persepsi gitu ya, Pak. Sehingga betul. angkanya tuh harganya tuh naik turunnya cukup drastis dan juga ada sensitivitas tertentu gitu ya. Yes, betul. Tapi dengan kondisi yang sekarang, yang
market yang ada sekarang ini seberapa liar, Pak? Apakah ini tuh emang sudah pernah terjadi atau memang ini sebuah siklus ataukah ini sebuah new normal yang baru dan akan terjadi sementara aja atau seperti apa? Seberapa liar sebenarnya marketnya itu sekarang? Saya boleh katakan kalau di antara 1 sampai 10 gitu ya, boleh saya katakan 7,5 lah. Ya, Oke, cukup tinggi ya? cukup tinggi ya. Karena kondisi IHSG kita ya termasuk cukup ini ya, relatif tuh strong bearish ya. Jadi banyak hal yang faktor yang bisa mempengaruhi. Jadi kelihatan market tuh cenderung pesimis. Jadi kalau saya misalnya pegang sebuah saham, saya kondisinya pesimis, saya nggak akan hold itu lama. Jadi begitu ada profit cepat-cepat saya akan realisasi karena ketakutan saya market akan berubah arah. Memang kondisi sekarang tuh seperti ini. Jadi dari IHSG dari puncaknya September 2024 ya, kita lihat indeks itu udah mengarah ke down, walaupun down gitu kan sempat ada rebound kecil seperti itu. Ya, jadi kalau kita balik lagi lihat pola ini ya, kalau kita bicara September 2022 sampai Maret 2023 itu polanya lebih kurang sama. Ya, jadi kita nggak bisa sebut ini sebagai new normal. Jadi kalau dari persepsi saya dalam pergerakan saham atau indeks itu yang ada itu namanya pola yang berulang. Jadi bukan new normal. Jadi yang pasti ini bukan disebabkan oleh ya itu ya tagar kabur aja dulu gitu, nggak seperti itu. Nah, jadi new normal itu contohnya seperti kondisi sekarang lah, seperti di Amerika. Ya, di Amerika kan presidennya itu ya suka Kontroversi ya? Iya, kontroversi. Nah, itu new normal gitu loh. Nah, kita harus hadapi seperti itu. Nggak mungkin kita masihnya dalam 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun ke depan dalam kondisi seperti itu kita nggak trading. Ya, nggak seperti itulah. Oke, jadi memang kondisi pasarnya sekarang kalau tadi Pak Aswin menilai dari angka 1 sampai 10 ini kondisinya sedang 7,5 gitu ya. Jadi tantangannya apa nih Pak? Tantangan terbesarnya dalam kondisi market yang sedang volatile ini? Oke, saya mungkin memberikan 4 atau 5 ya tantangan. Yang pertama trade risk. Jadi resiko kerugian. Karena perubahan harga yang relatif cepat ya. Relatif berubah dengan cepat ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita masuk ya bisa terjadi penurunan drastis lah dan tidak terkontrol. Itu satu. Resiko apa tadi Pak? Maaf. Yang pertama? Trade risk. Trade risk. Jadi probabilitas kita untuk benar itu lebih kecil otomatis. Oke. Jadi strategi ini kita harus rubah. Jadi kalau biasanya mungkin kita trend trading, mungkin time frame-nya kita harus lebih kecil ya. Nanti kita bahas di strateginya. Oke, itu yang pertama trade risk. Terus yang kedua itu kesulitan membaca arah pasar. Oke. Ya, karena kondisi sekarang pasar itu banyak noise ya, yang kita sebut market noise. Ya, lalu dipenuhi oleh false breakout. Ya, kita punya sistem kita udah pernah di backtest selama berapa tahun tuh lumayan bagus ya, akurasinya sekian persen ya. Nah, banyak akan terjadi false breakout. Ya, jadi contoh misalnya kalau di technical itu kita sebut contoh break resistance atau break support ya, kadang-kadang dengan cepat bisa balik arah. Nah, inilah kesulitan yang dihadapi oleh para trader. Oke. Lalu yang ketiga, hal seperti ini biasanya menimbulkan emosi. Ya, emosi yang sulit dikendalikan ya, dan tantangan psikologi para trader ya. Nah, karena market kan dipenuhi oleh greed dan fear, yang pasti ini akan mempengaruhi trader itu sendiri ya, itu relatif tinggi ya. Nah, berbahaya untuk teman-teman mungkin ya yang pada saat trading seperti ini kadang-kadang sebagian melakukan sampai bisa over trading. Nah, itu berbahaya ya, berbahaya ya. Nah, ini kenapa bisa over trading? Kadang-kadang kan faktornya banyak ya, kayak FOMO contoh ya. Nah, terus kadang-kadang habis kita masuk cut loss habis itu naik lagi. Nah, akhirnya punya trauma. Nah, karena trauma ini ya timbullah sebuah yang namanya hope. Jadi kalau udah ntar turun juga ntar naik lagi. Jadi akhirnya ditahan-tahan kecantol. Nah, banyak yang seperti itu. Nah, itu salah satu dari faktor emosi. Lalu faktor lain itu likuiditas. Ya, jadi kalau market seperti ini, ya orang-orang cenderung nggak banyak trading ya, likuiditas itu menurun. Jadi kadang-kadang bisa terjadi kesulitan untuk menjual di harga yang terbaik.
Nah, ini salah satu faktor. Lalu ada tantangan manajemen risiko. Tantangan manajemen risiko. Jadi kadang-kadang ya sering ya, kayak contoh tadi pagi aja ada tiga nasabah kita yang telepon, Pak, kok stop loss saya nggak kena dan lain sebagainya. Nah itu saya tanya, mau stop loss di mana? Nah, cara pakainya apa? Nah, lalu disebut, oh saya pakai sekuritas ini. Ternyata, makanya saya sarankan pakai join. Karena itu auto order yang cukup bagus sih. Jadi kita gunakanlah fitur-fitur yang bagus ya. Nah, lalu faktor lain dalam kondisi seperti ini kadang-kadang kita sulit ya menentukan entry-nya berapa, exit-nya berapa karena marketnya volatile. Nah, itu beberapa itu ya tantangan ya. Itu yang sulit. Oke, itu dia ada 5 tantangan yang tadi sudah disebutin sama Pak Aswin juga. Tapi kalau misalnya kita lihat dari faktor tantangan ini sendiri, Pak, itu apakah sentimennya lebih ke global, faktor ekonomi makro, atau mungkin hal lain apa? Oke, ini menarik ya. Kita bahas ya. Market liar ini terjadi kenapa? Faktor-faktornya. Yang pasti yang pertama itu economic events ya. Ya, contohnya seperti apa? Perubahan suku bunga. Ya, kita lihat ya kan terakhir kan berapa bulan lalu kan BI kan, ya kan ada perubahan suku bunga dan lain sebagainya. Wah, langsung rame gitu ya. Nah, terus perubahan suku bunga, the Fed biasanya kan begitu ya. Nah, lalu ada yang namanya data inflasi, contoh-contoh seperti data inflasi, pengangguran ya, pertumbuhan GDP turun. Nah, itu langsung market bisa volatile. Nah, itu salah satunya yang kita sebut economic events ya, event-event ekonomi. Lalu ada yang namanya event geopolitik. Ya, seperti yang sekarang ya, krisis politik, perang lah, konflik ya. Nah, ini kadang-kadang juga bisa karena election ya atau pemilu ya, perubahan rezim ya, perubahan pemerintahan ya, apalagi sekarang ya yang lagi rame ya, Trump, katanya trade war, perang tarif dan lain sebagainya, itu kan menimbulkan ketidakpastian. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa market sekarang begitu volatile. Oke. Lalu yang ketiga itu biasanya volatile bisa karena berita internal perusahaan ya. Contoh laporan earningnya ya, bagus jelek, apalagi Amerika ya contoh seperti itu ya. Nah, di Indonesia aja kadang-kadang ini sangat signifikan ya. Nah, ini yang kadang-kadang sebenarnya kita contohkan lah kayak BBRI itu walaupun earningnya bagus ya, nah tetap marketnya nggak bagus kan. Nah, itu ada faktor-faktor lain ya. Nah, lalu ada berita akuisisi, contoh ya, berita kayak merger ya, dan yang belakangan lagi itu ya, lagi trending ya, backdoor listing. Wah, nah jadi itu kadang-kadang bisa menimbulkan volatilitas ya. Nah, jadi kadang-kadang juga perubahan manajemen, CEO dan lain sebagainya kena kasus. Nah, itu bisa hal-hal semacam itu. Lalu yang menurut saya terakhir itu market sentiment ya. Ya, itu greed yang bisa menimbulkan greed dan fear ya. Nah, terutama market Indonesia kan sebenarnya pengaruh fund besar, fund asing gitu ya, itu kan sangat kuat. Jadi ada outflow begitu ya. Nah, otomatis kan langsung marketnya itu bergejolak sekali gitu. Jadi kelihatan outflow, semua orang juga fear ya. Jadi pada nimpuk seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ya bahasanya banyak yang namanya herd mentality lah ya. Jadi harapan saya ke depan ya asing keluar ya udahlah nggak apa-apa lah, lokal domestik kita masuk yuk. Jadi kita harus inilah pegang kendali lah, bahasa seperti itu. Nah, inilah faktor-faktornya ya. Oh, jadi memang faktornya banyak juga ya, Pak. Bukan dari satu faktor aja, tapi dari berbagai macam faktor juga ya. Dari internal Banyak. juga eksternal ya. Betul. Dari makro juga bisa. Oke. Tadi Pak Aswin juga bilang bahwa sebenarnya kalau misalnya market lagi volatile ini jangan cuma dilihat dari satu sisi aja, karena in one coin there is two side, ada dua sisi gitu ya. Dan kalau tadi kita ngeliat dari sisi tantangannya, sekarang kita lihat dari sisi peluangnya. Dengan kondisi market yang volatile seperti ini, sisi peluangnya apa nih, Pak? Oke, kita lihat dari dua sisi ya. Satu trader, satu investor. Oke. Kalau untuk trader gitu ya, nah kalau market volatile gini sebenarnya untuk cuan ya, terutama untuk jangka pendek otomatis lebih cepat. Ya. Karena pergerakan cepat kan, udah turun ya, bahasanya udah sangat oversold ya. Ya, tiba-tiba ada perubahan sedikit ya, itu bisa naiknya cepat gitu. Nah, jadi untuk kesempatan fast profit ya, terutama untuk trading yang rentang pendek itu otomatis bisa lebih cepat ya. Nah, ini baik buat para scalper atau day trader, itu satu. Lalu untuk momentum trading ya, nah, kita bisa manfaatkan momentum pergerakan saham yang naik cepat nih ya. Tapi yang
yang pasti kita mesti memiliki target yang realistis. Oke. Oke. Biasanya trader yang jeli gini ya, malah kondisi market volatile gini itu peluang yang sangat enak gitu loh, karena fast profit. Ya, banyak saya lihat beberapa teman juga sering ya tunjukin, oh ini loh market volatile-nya enak nih. Nah, ya balik lagi ke jam terbangnya lah, pengalaman seperti apa. Ya, lalu posisi pergerakan yang cepat gini ya, volatile naik turun ya, itu kan biasanya kalau secara technical ya, kita lebih cepat bisa membaca, oh ini loh kondisi market saham ini udah overbought atau oversold. Jadi otomatis kita untuk kesempatan untuk masuk di titik yang enak kan lebih cepat, lebih banyak seperti itu. Nah, ini beberapa ya dari sisi trader. Oke, dari sisi investor ya, ini yang pasti kalau kondisi naik turun cepat dan dalam gitu ya, apalagi kayak saham-saham yang blue chip gitu, nah itu banyak peluang untuk bisa masuk di discounted price, harga-harga diskon. Nah itu pasti ya. Nah, untuk itu para investor ya, kita bicara investor bisa melakukan cost averaging ya, lebih cepat lebih baik gitu ya. Nah kadang-kadang mereka bisa melakukan memperbaiki lah positioning harga rata-rata mereka. Lalu berikutnya mereka otomatis kalau harga naik turun, kita bicara turun lah ya, kondisi ini kan lagi bearish gitu ya. Nah mereka bisa berpeluang untuk mendapatkan berpotensi dapat dividen yield yang lebih baik. Karena dividen yield kan dividen dibagi dengan harga saham. Kalau harga saham murah, otomatis dividen yield-nya kan lebih besar ya. Mungkin kita bicara yang dari awal-awalnya dividen yield rata-rata cuma 4%, 5%. Ya kalau dengan kondisi harga turun begini, kita bisa ngambil cepat di bawah, ya mungkin dividen yield bisa jadi 7-8%. Nah itu salah satunya. Nah terus yang terakhir itu bisa punya opportunity, kesempatan untuk rebalancing. Ya, untuk bisa masuk ke aset-aset yang undervalued ya, atau menjual yang overvalued ya. Nah ini overvalued kadang-kadang udah overvalue, harganya udah tinggi nih, kapan saya mau jual? Nah pas volatile begini naiknya agak tinggi gitu ya, cepat ya, mereka bisa melakukan profit taking. Nah itu dari sisi investor. Oke, itu sisi peluang dari trader dan juga investor ya Pak ya. Ada triknya juga nggak Pak untuk trik ampuh untuk bisa menaklukkan market yang lagi liar itu, baik untuk trader dan juga investor? Ada dong, pasti ada ya. Pasti ada. Jadi trader, tapi trader beda, investor beda ya triknya ya? Yes, betul. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk trader gitu ya, yang pasti stop loss ya dan take profit itu ya, setting itu harus benar-benar firm ya, harus benar-benar dilakukan dengan disiplin ya. Nah, jadi ini kadang-kadang yang jadi kendala ya. Kenapa orang-orang kadang-kadang kehilangan kesempatan untuk take profit yang di titik yang bagus gitu ya, atau misalnya kita kok bisa kecantol gitu karena mereka nggak disiplin ya, atau mungkin mereka kadang-kadang menunggu sampai harga begitu di depan layar, pas lagi angkat telepon udah bergerak dulu gitu loh. Nah, itu saran saya gunakan auto order ya. Nah, misalnya di JOC kan ada LIT, ada bracket ya, ada GTC dan lain sebagainya. Oke, yang kedua itu fokus kepada likuiditas ya, kita otomatis kita harus cari saham dengan volume perdagangan yang tinggi ya. Biasanya kalau dalam kondisi bearish begitu ya, banyak yang bergerak itu saham-saham yang agak low liquidity ya, saham-saham bahasanya saham-saham gorengan itu bergerak itu sangat banyak ya, karena saya udah perhatikan ya siklus-siklus berapa kali gitu ya. Kalau memang saham-saham yang gorengan seperti itu ya, yang low liquidity begitu, itu bergeraknya naik, sangat banyak yang naik. Nah itu biasanya cenderung market itu kurang baik ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, fokus menggunakan technical analysis lah ya. Jadi otomatis kita bisa gunakan indikator-indikator untuk trading ya. Kita bisa gunakan pola chart, kita bisa baca tren, kita bisa lihat support resistance ya. Otomatis dengan begini kita melakukan limitasi ya untuk trading, over trading atau trading terlalu banyak. Nah ini dari sisi trader.
Kalau untuk investor ya kita fokus ke inilah ya fundamental analisis ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang kinerja keuangannya bagus ya, kita bicara jangka panjang ya, kita baca valuasinya seperti apa. Oke, lalu bisa lakukan diversifikasi ya untuk investor ya. Nah, beberapa sektor lah. Jadi jangan fokus ke satu sektor kayak sekarang. Misalnya orang-orang yang teman-teman yang terlalu fokus ke banking seperti itu ya, mungkin dalam kondisi segini ya ini ya mungkin pusing kepala ya. Oke, dan yang pasti harus tetap tenang. Oke, ini sementara, nggak mungkin selamanya. Oke, ya. Jadi pada market lagi turun begitu ya fokus kita pikirkan jangka panjang. Oke, tapi yang pasti ya kita makanya balik lagi kita pilih saham-saham dengan fundamental kuat ya yang punya outlook jangka panjang lah seperti itu. Oke, itu triknya ya Pak ya. Iya. Tapi kalau dilihat dari segi strategi kan biasanya kita disarankan juga untuk pakai strategi diversifikasi. Nah itu masih relevan nggak Pak dengan kondisi market yang seperti ini? Oke, kalau saya bilang dalam kondisi hari ini, ya justru diversifikasi itu penting ya. Penting ya. Jadi kita nggak terlalu fokus lah ke satu ini karena kita harus sebagai trader kita itu harus jeli ya, harus gesit. Oke, terutama dalam money management ya. Itu benar-benar harus defensif. Ya, defensif dalam arti kata kita jangan terlalu agresif ya. Nah, kita alokasi dana dalam portfolio itu sekarang tujuannya itu survival ya. Karena ada beberapa teman-teman juga tanya, Pak, apa lebih baik saya nggak trading dulu? Nah, jadi balik lagi saya tanya, misalnya kondisi seperti COVID tahun-tahun sebelumnya, masa dalam COVID 2 tahun kita nggak usaha sih, kita nggak jualan, kita nggak buka toko, kita harus jalan terus gitu loh. Kenapa? Karena seorang trader itu benar-benar dilatih itu pada saat kondisi seperti ini. Ya, jadi kalau market lagi bagus, lagi bullish, ya itu anak kecil juga bisa cuan kan gitu ya. Nah, justru kita skill kita itu dilatih dalam kondisi-kondisi sekarang, ya. Nah, jadi kita tetap trading, ya, cuman untuk diversifikasi lebih luas, money management lebih kecil lah bahasanya untuk posisinya, ya, sambil menunggu keadaan menjadi kondusif lagi. Ya, dan kalau ada kesempatan memang kalau murah valuasinya ya udah lakukan diversifikasi lebih baik seperti itu. Oke. Atau mungkin ada strategi alokasi dana yang lain Pak yang mungkin lebih smart gitu selain strategi diversifikasi? Ya itu kita boleh lakukan position sizing. Ya, jadi misalnya contoh kita misalnya dalam satu posisi kita masuk ke dalam satu porsi ya, kita money management kita dalam satu porsi misalnya 10 juta lah. Nah, kita boleh split. Contoh misalnya kita masuk dulu 3, habis itu 3, habis itu 4 seperti itu. Ya, kalau memang salah ya paling salah kita 30%-nya seperti itu. Ya, tapi kalau benar ya kita bisa melakukan averaging lagi, averaging up, ya kan. Nah, tapi ya bahasanya gini, kita jangan dipengaruhi oleh greed dan fear. Kita lihat dulu kondisi market kalau memang lagi beres gitu ya kita sesuaikan. Ya jangan cuma kita iming-iming pikiran wah mau kaya raya dalam kondisi begini ya relatif sulit ya. Nah, jadi kita harus benar-benar jeli lah seperti itu. Oke, ini saya kasih kesempatan juga buat teman-teman semuanya yang mau nanya, boleh langsung aja tulis pertanyaan di kolom pertanyaan atau di kolom komentar. Nanti kita akan bahas sama Pak Aswin. Tapi sebelum itu saya mau nanya juga nih Pak, itu kan tadi kita udah dapat triknya, udah dapat strateginya. Tapi kalau dari cara atau gaya dari trading dan juga investingnya itu, apakah ada gaya trading atau gaya investasi yang mungkin lebih cocok ya dengan market yang sedang volatile ini? Yang pastinya minim resiko juga gitu. Mungkin scalping atau mungkin day trading atau mungkin swing atau mungkin long term investing atau seperti apa nih dari gayanya yang akan bisa disesuaikan dan minim resiko di kondisi market yang sedang volatile ini? Sebenarnya dua-duanya bisa ya. Jadi kita bicara untuk trader ya. Untuk trader saran saya seperti yang tadi saya sharing ya. Untuk trend trading itu relatif sulit karena kalau saya perhatikan ya di watchlist saya sendiri itu untuk saham-saham yang uptrend ya kita kalau bicara trend trading kita harus mencari saham-saham yang relatif secara fundamental bagus ya. Kalau saya biasa kalau masuk sebuah saham pasti pilihan saya at least fundamentalnya oke lah ya, nggak jelek-jelek banget ya, tapi
yang masih uptrend gitu dalam kondisi hari ini agak sulit ya. Nah, di sini saya cuma bisa melihat contoh uptrend gitu ya, kayak Japa, BESS, Cyber, MTEK ya, PanAir, Petro sama SCMA. Nah, itu beberapa nggak banyak gitu loh. Jadi otomatis kita untuk trend trading lebih challenging ya. Jadi saran saya lebih ke arah scalping, day trading atau swing pendek ya. Nah, trading dengan time frame pendek, stop loss kita benar-benar harus dijaga lebih ketat ya. Lebih ketat bukan berarti kita pasang stop loss kecil-kecil, enggak. Benar-benar kita harus setting stop loss, kita harus punya trading plan yang baik ya, dan target kita mesti realistis lah. Nah, biasa mungkin kita target misalnya 1:2, resiko kita 5%, kita target 10%, mungkin target sekarang ya bisa 7%, 8% itu udah bagus gitu loh. Jadi jangan sampai, wah saya masih 20%. Nah, lalu yang teman-teman yang sering melakukan trend trading, saya udah beli, saya taruh gitu ya. Nah, saran saya lebih baik switching lah ya, ke time frame lebih pendek. Switching bukan berarti kita duduk depan layar gitu, enggak. Tapi kita setting target ya lebih realistis ya. Nah, itu untuk intraday itu apalagi ya, itu lebih efektif. Oke. Lalu untuk investor ya, yang pasti mutlak kita lakukan untuk kelola money management dengan lebih baik. Oke. Kita position sizing itu harus taktis, jangan kaku. Ya, terutama kalau kita lakukan cost averaging, misalnya saya udah nih modal saya rata-rata 1.000 nih. Jadi jangan udah turun 3%, 4%, kita averaging lagi, jangan. Kita harus benar-benar kasih jarak yang benar-benar menarik supaya cost averaging kita turun bisa lebih cepat gitu loh. Jadi kalau misalnya contoh modal saya 1.000, saya masuk lagi di modal 970, modal saya rata-rata kan turunnya sedikit. Nah, jarak itu biasanya saya setting misalnya 10-15% minimal seperti itu. Baru saya averaging lagi. Itu pun dengan money management yang saya pecah kecil-kecil. Nah, seperti itu salah satunya. Nah, itu buat saya lebih defensif sih, seperti itu. Oke, karena memang dengan kondisi market yang sedang volatile ini, kayaknya salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah defensif itu tadi ya Pak ya? Betul, defensif bukan berarti nggak trading, nggak. Cuman mungkin position sizing kita lebih kecil atau money management kita pecah-pecah seperti itu. Iya, dan salah satu juga yang bisa dilakukan adalah mengatur tadi stop loss-nya. Nah, tapi dengan kondisi yang kayak gini, gimana nih Pak cara menentukan stop loss yang ideal? Kadang-kadang juga gimana ya untuk menentukan stop loss tuh kadang kayak kita kalau di stop loss ternyata naik gitu kan atau turun. Jadi kayak masih ada perasaan ragu-ragu gitu untuk melakukan stop loss-nya itu. Jadi ini salah satu dari apa namanya ya, pusingnya seorang trader ya. Jadi kadang-kadang kita kan trading otomatis kita ada yang namanya profil resiko, setiap orang beda. Ya, jadi kalau contoh misalnya kalau saya mungkin saya pasang stop loss 10% saya mungkin buat sebagian orang 10% terlalu besar. Ya, nah seperti itu. Jadi persepsi kan beda-beda ya. Kak, jadi saya melihat ini stop loss ini kadang-kadang orang-orang dilema. Ya. Ini pasang 10% terlalu besar, pasang kecil kena melulu. Ya kan? Kejemput naik lagi, kejemput naik lagi. Nah, ini jadi saya pertama-tama yang saya lakukan, saya lihat dulu pergerakan saham ini, karakter sahamnya seperti apa. Ini yang pasti. Ya, ada saham yang pergerakan besar-besar. Satu bar bisa 7%, 8%, ada yang satu bar cuma 2%. Ya, ada satu saham yang relatif lebih liar dari saham lainnya. Nah, ini saya lihat dulu. Jadi kalau misalnya saya lihat sahamnya memang pergerakan agak liar, biasanya saya pasang stop loss itu agak besar. Pak, kalau pasang stop loss besar kan risk saya tambah besar gitu ya. Nah, ini kan kita bisa kali dengan cara apa? Saya kecilkan position saya. Saya biasa masuk 10 juta ya. Mungkin saya masuk cuma 7 juta atau 6 juta dengan stop loss yang lebih besar, relatif lebih besar. Nah, saya setting stop loss lebih besar, otomatis kemungkinan yang namanya false break itu kan lebih kecil. Ya. Nah, tapi otomatis kita nggak bisa mengharapkan saya nanti cuannya mesti begini ya enggak sih. Jadi kita harus sesuaikan lah, kita ambil keputusan yang terbaik untuk saat itu seperti ini. Apalagi kondisi market yang volatile seperti ini, fokus kita sebenarnya lebih ke arah meminimalisir resiko lah. Itu dulu gitu ya, bagaimana kita survive dulu ya. Kita bicara nanti kalau udah baik ya, kondisi lebih kondusif ya, kita kan udah pernah ngalamin gini, pengalaman kita, jam terbang kita kan bagus. Nah, seperti itu. Tapi dengan cara meminimkan resiko ini mungkin salah satunya juga selain dengan stop loss adalah dengan tidak FOMO ya Pak ya.
Karena kan betul. dengan kondisi yang seperti ini, itu menurut saya kecenderungan untuk FOMO bisa jadi lebih tinggi. Karena ada Ya, fear-nya di situ. Jadi FOMO-nya juga meningkat gitu. ya. Jadi sebenarnya saya juga manusia ya. Saya juga kadang-kadang nggak lepas dari FOMO. Sekali-sekali bisa. Nah, untuk mengakali ini kadang-kadang ya, saya trading itu minimal 30 menit pertama sejak market buka. Ya, Oke. saya nggak lakukan apa-apa dulu. Saya lihat dulu Mhm. seperti apa. Nah, jadi kalau memang naik, ya. Jadi kadang-kadang FOMO itu paling sering terjadi biasanya 10 menit, 15 menit pertama. Nah Oh, itu, setelah pasar ya, buka. ya Oke. betul. Karena biasa gini nih, market begitu tutup gitu ya. Nah biasanya kan banyak kan itu ya yang namanya analis-analis memberikan analisa begini-begini. Kadang-kadang kita baca berita, ya ini kita otomatis kan kita punya masukan apa ya, masukan informasi. Ya. Oh besok saya lakukan ini. Jadi begitu market buka, digebuk. Nah itulah makanya naik sebentar ternyata nggak ada efek yang kelanjutannya akhirnya turun. Nah mendingan udah breakout, saya turun, saya ngambil saat turun. Nah seperti itu. Kondisi market volatile lebih sering seperti itu sih. Ya, jadi saran saya itu salah satunya. Jadi tenang dulu ya, market udah jalan, ya baru kita action seperti itu. Oke, tadi kan Pak Aswin juga bilang ya, salah satu yang bikin FOMO adalah dengan membaca berita gitu, karena kita baca berita. Nah, kalau Pak Aswin sendiri biasanya nih supaya dapat berita yang nggak hoax, tapi benar-benar yang memberikan informasi yang Hmm. informatif gitu ya. Hmm. Biasanya baca beritanya nih dari mana aja nih Pak? Supaya teman-teman juga nggak salah baca berita gitu ya. Saya berita dari mana-mana aja ya. Jadi kadang-kadang saya baca dari, nah ini kan sebenarnya dari JOC kan banyak ya berita-berita juga ya. Nah itu ada di channel Telegram seperti itu. Nah itu kadang-kadang saya baca, kadang-kadang saya lihat juga dari CNBC, tapi bukan saya telan mentah-mentah ya. Nah setelah saya mendapatkan masukan seperti itu, biasanya saya balik lagi, saya analisa ke chartnya dulu. Nah terutama saya perhatikan, saya pelajari saham ini ada nggak yang namanya akumulasi volume gitu ya. Nah contoh saham ini udah murah, katanya valuasi udah murah sekali. Nah penting buat saya saat murah ini ada yang collect nggak gitu loh, ada yang istilahnya melakukan akumulasi nggak. Kalau nggak ada yang akumulasi, nah ini kan cuma sekedar berita buat saya. Ya udah saya taruh dulu, saya lihat dulu keadaannya. Jadi kadang-kadang saya pelajari ya pergerakan saham yang naik gitu ya tanpa dibarengi oleh volume. Nah biasanya kenaikannya itu nggak sustainable. Nah, seperti itu. Jadi kita masing-masing harus punya satu satu teori ya, seperti itu. Jadi saya mengatakan begini bukan berarti semua trader itu sama. Jadi kita apa namanya yang namanya psikologi ini nggak mungkin disamaratakan ya seperti itu. Jadi masing-masing teman-teman yang harus punya satu inilah, harus punya satu pengalaman ya, skill seperti itu. Hmm. Iya, ya. Jadi memang setelah baca berita itu jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi news tersebut harus bisa divalidasi dengan data yang ada ya. Betul, betul. Kayak contoh misalnya kemarin terakhir saya dengar, wah ada nah, apa namanya, ada saham tertentu nih, saya nggak sebut nama. Oh ini akan masuk MSCI dan lain sebagainya ya, MSCI. Nah saya lihat dulu, nah ini ternyata memang pergerakannya udah cukup lumayan tinggi dari bawah naik ke atas sudah sekian puluh persen. Nah kalau saya masuk sekarang kan saya menghadapi resiko yang tinggi seperti itu. Nah, mendingan saya enggak. Nah, ternyata kan kebalikannya. Ternyata nggak masuk, akhirnya rontok seperti itu. Nah, ini kadang-kadang kita harus bahasanya kita jangan gunakan impuls lah. Ya, jadi ini kan, ya ini kan sekedar rumor, ya kan belum tentu. Nah, seperti itu. Tapi kadang-kadang butuh rumor, Pak. Butuh bumbu-bumbu biar ada drama Betul. serunya ya. Biar Saya nggak tidak anti gitu-gitu aja rumor. ya. Saya tidak anti rumor. Oke, tapi rumor tuh kita simak lah. Kita pelajari dulu. Karena dari sebenarnya ya apa ya blue map saya ya apa blueprint saya untuk mapping itu sebenarnya charting. Charting itu bisa menjelaskan banyak ya apa yang terjadi di pasar, bagaimana psikologi para pelaku pasarnya seperti itu. Oke. Tapi sebenarnya ya Pak, dengan tadi kan Pak Asin juga bilang ya kalau Pak Asin sudah 20 tahun di dunia trading dan sudah banyak banget melihat kondisi pasar yang ups and down gitu. Tapi jadi sebenarnya kondisi volatile yang sekarang sedang terjadi ini sudah pernah terjadi dong ya Pak ya? Boleh Atau mungkin dikatakan selalu terjadi ya.
selalu Jadi terjadi. market nggak mungkin selalu tenang gitu, nggak mungkin. Jadi yang saya bilang ya, dari anggaplah ya, dari angka 100 ya. Nah, hari-hari volatile itu mungkin 50 sampai 60. Jadi yang benar-benar trending itu ya tenang-tenang ya, semua searah itu ya paling 40%. Nah, tapi bukan berarti yang 60% itu semuanya akan posisinya akan bearish atau jelek atau merugi, itu enggak ya. Jadi market nggak mungkin selamanya itu akan tenang. Jadi kita harus live with that gitu ya. Kita harus menerima kondisinya seperti itu. Ya, volatile adalah bagian dari dinamika pasar. Seperti itu. Pernah nggak Pak, Nah, maksudnya seberapa lama sih market volatile ini pernah terjadi, misalnya paling lama tuh setahun misalnya, atau berapa lama Pak? simple Kalau misalnya dengan market yang aja. mirip-mirip kayak gini. Lihat aja 2 tahun lalu ya, saat COVID itu kan cukup lama gitu ya. Mhm. Itu berapa bulan tuh, 8 bulan, 9 bulan itu termasuk lama gitu loh. Nah, jadi contoh kayak dulu itu 2008 tuh ya, subprime mortgage itu cukup lama, itu 10 bulan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita nggak bisa kita nggak bisa memprediksi ini berapa lama. Ya, kita harus mau nggak mau, kita harus sesuaikan diri kita dengan dinamika pasar, pelajari bagaimana kita trading pada saat volatile ini. Jadi kayak contoh lah ya, kayak contoh orang-orang yang buka toko ya. Oh, ini habis Lebaran 5 bulan nih sepi nih, udah saya tutup toko, ya nggak bisa gitu loh. Ya kan? Nah, jadi logika bisnisnya tetap harus jalan ya, otomatis kita ya analoginya kita sementara ya jangan masukin barang banyak-banyak dulu, kita trading kecil-kecilan, tutup biaya dan lain sebagainya. Nah, ini seperti itu. Jadi memang tetap harus dijalanin ya. Iya, harus dijalanin karena trading ini bisnis yang perlu jam terbang. Karena kondisi market kayak kita sebut 2008, kita sebut 2012, ya 2020 sampai hari ini itu market nggak ada yang sama, gitu lah. Selalu dinamis, selalu berubah. Jadi kita yang harus menyesuaikan seperti itu. Oke, ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Ltrader79. Dia nanya, saat ini lebih baik cuan bungkus gimana Pak? Ya, cuan bungkus gini, ada benernya, tapi balik lagi ya, kita harus benar-benar setting, kita harus punya planning lah. Ada yang namanya risk reward ratio. Jadi kalau kita misalnya kita bicara cuan bungkus, kalau cuan, nah kan ada konteks di mana kita kadang-kadang bisa cut loss kecil lah ya, sebutlah kita cut loss 2%, 3%. Nah, ini cuannya cuan berapa dulu ya? Kalau cuan ya otomatis jangan buru-buru sampai misalnya kita 1:1 lah. Misalnya kita risiko kita 3%, cuan kita juga 3%. Long term kita pasti loss. Ya, kita pasti susut seperti itu. Jadi kita harus punya risk reward ratio lah. Kalau biasa di saya itu 1:2 lah. Jadi kalau kita risiko 3%, ya cuan 6% lah minimal lah. Nah, seperti itu. Balik lagi pilihan sahamnya. Oke, ini untuk teman-teman semuanya yang mau nanya, boleh langsung aja ya tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar. Ini mungkin satu tips Pak, boleh nggak dikasih tips simple tapi powerful buat teman-teman yang mungkin sedang berjuang ya di market yang sedang volatile ini? Oke, ada beberapa ya. Saya sharing. Pertama, kita manfaatkanlah, gunakan stop loss dan take profit ya. Jadi kalau market lagi bagus, kita nggak take profit nggak apa-apa, kita biarkan ya, bahasanya let the profit run ya, ride the trend dan lain sebagainya. Hari ini mungkin udah tidak sesuai lagi lah dengan kondisi market volatile. Jadi tetap kita tetapkan batas kerugian kita dan keuntungan kita, target kita harus setting lah ya. Kenapa? Karena kita harus tahu ini profit ini bisa buat menutupi stop loss kerugian sebelumnya. Kita manfaatkanlah smart order, misalnya di JOC kan ada LIT, ada bracket order, ada GTC, trailing stop, gunakan dengan baik karena di JOC itu termasuk smart order yang cukup bagus ya dibandingkan dengan sekuritas lain ya. Lalu yang kedua, manajemen risiko ya. Jadi jangan kita menginvestasikan atau masuk ke satu posisi yang lebih daripada risiko yang kita bisa tanggung ya. Misalnya per cut loss ya, umumnya kita per cut loss 500.000 ya. Kondisi hari ini mungkin jangan 500.000 lah. Kita setting lebih kecil ya. Either position sizing-nya dikecilkan ya, atau setting stop loss lebih ketat ya. Nah, mungkin sekarang 3%, 3,5%, 4%, karena pergerakan liar kan seperti itu. Oke, lalu yang ketiga, tetap tenang ya. Susah tuh Pak. Tenang. Itu yang susah, tapi harus belajar. Tetap tenang
Ya, kalau saya udah mumet gitu, saya tutup, saya nggak lihat lah. Malah kadang-kadang hasilnya bisa lebih bagus. Ya, karena nggak dilihat, nggak lakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Nah, ya jadi yang nggak dibeli akhirnya dibeli. Ya mestinya jangan dijual. Nah seperti itu, tetap tenang lah bahasanya seperti itu. Lalu keempat, kita fokus kepada analisa ya. Analisa, baik analisa fundamental atau teknikal dalam mengambil keputusan ya, yang lebih terinformasi. Jadi kita trading berdasarkan statistik ya, berdasarkan valuasi ya, kalkulasi lah, statistik seperti itu. Oke, lalu yang kelima, ada baiknya kita lakukan diversifikasi. Oke, diversifikasi, lebih banyak saham nggak apa-apa ya, tapi porsi lebih kecil ya, karena kondisi sekarang nggak ada yang namanya sektor-sektor tertentu, dan karena perubahan siklusnya cepat. Oke. Dan lalu yang terakhir, hindari over trading ya. Jadi istilahnya kalau memang dalam posisi nyantol banyak itu ya, jangan dikejar ya. Oke, tenangin dulu. Oke. Nah, otomatis seperti tadi ya. Ya mungkin kita rebalancing lagi ya. Oke, sekarang strategi saya seperti ini ya, stop loss saya, risk yang saya hadapi sekarang saya kecilkan dan sebagainya, supaya tenang dulu seperti itu. Nah, lalu ada satu golden rule ya. Golden rule apa nih Pak? Golden rule untuk terutama pemula ya. Yang pasti pertama-tama itu lakukan research ya. Jadi jangan beli saham itu berdasarkan berita atau rumor, kata teman, ikut-ikutan, jangan ya. Tetap lakukan research, baik itu fundamental maupun teknikal. Oke. Next, kita gunakan logic. Saya beli ini kenapa? Alasan saya beli ini apa? Ada alasan tertentu nggak? Ya, bener nggak alasan saya? Lalu yang terakhir itu trading plan lah. Oke. Saya sebelum tekan enter buy sell gitu ya. Tolong setting dulu ya. Kalau saya beli ini di harga berapa, kenapa, lalu stop loss di sini, ya, target di sini. Tapi sebelumnya riset dulu. Misalnya contoh support di mana, resisten di mana. Dan yang terpenting itu adalah hindari impuls ya, atau emosi ya dalam decision making. Nah ini untuk pemula. Oke, buat teman-teman ya, semoga bisa lebih baik. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak untuk tipsnya. Ya, sama-sama. Semoga tipsnya ini meskipun susah untuk dipraktekkan karena butuh latihan juga. Betul. Tapi semoga bisa menjadi sebuah insight buat teman-teman semua yang join malam hari ini di Just Show Up. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join. Terima kasih juga untuk Pak Aswin yang sudah memberikan gambaran, memberikan trik dan strategi gitu ya, dan tapi juga memberikan realitanya seperti apa. Jadi bukan cuman omong manis gitu ya, tapi memang melihat sebuah realita, tapi menghadapinya dengan sebuah semangat dan juga sebuah strategi gitu ya. Kita belajar bersama lah seperti itu. Betul. Ini ada yang nanya nih dari Christian Budi, metode atau rumus AVD gimana ya? AVD apa ya? AVG kali ya, averaging kali ya. Averaging atau gimana nih? Ini ada Christian Budi nih. Ini dari Pinggalap, Bapak Pinggala Cokronegoro. Terima kasih Pak atas insight-nya. Oke lah ya, jadi sementara kita anggap itu averaging ya, AVG gitu ya. Nah, jadi biasanya gini, kalau saya averaging ya, averaging up atau averaging down ya, biasanya saya enggak. Tergantung ya, kalau saya averaging up, ya misalnya saya masuk 100 lot contoh ya, saya averaging up maksimalnya itu pasti 100 lot sama. Nggak boleh average lebih. Down maksudnya Pak, AVD. Oh, AVD, average down. Oke, average down ya. Saya biasanya tergantung posisi awal masuk ya. Oke. Kalau saya masuk misalnya 100 lot, saya averaging down kalau saya mampu dan dalam range, bahasanya kalau dalam range money management yang benar ya, saya mungkin masuk minimal 100. Kita bicara minimal ya. Kalau kita averaging up, oke lah, kita bicara averaging down ya. Kalau saya punya 100 lot, saya akan masuk lagi 100 lot yang sama. Oke, kecuali kalau memang saya masuk dalam posisi 100 lot itu udah, menurut saya itu udah full slot ya. Nah, saya akan masuk ke
posisi 50. Tapi masuk saya di 50 ini minimal kalau harganya udah selisih 10-15%. Lebih jauh lebih baik. Makanya saya biasa perhatikan, oh ini support di mana. Dekat-dekat support, misalnya supportnya 20%, mendingan saya tunggu 20%. Saya akan masuk dengan slot yang sama atau lebih kecil. Tapi jangan terlalu kecil ya, karena kan tujuan kita untuk namanya cost averaging. Supaya harga modal kita bisa lebih murah, kita bisa exit dengan proteksi seperti itu. Nah, ini analisa saya sih. Nah, biasa kalau udah turun lagi, misalnya 15-20% lagi, saya akan masuk lagi posisi yang sama. Seperti itu. Oke, itu metode atau rumus dari average down ya, Pak ya? Betul, betul. Jadi jaraknya jangan kecil-kecil lah. Percuma, soalnya nggak ada sia-sia. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Christian Budi tadi. Tapi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah join malam hari ini. Terima kasih sekali lagi juga untuk Pak Aswin untuk waktunya, untuk sharingnya malam hari ini. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Good luck ya teman-teman semua. Good luck, Lady. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye-bye. Malam.